Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, ya. Rindu bulan sonten dengan semuanya itu ya. Masya Allah, ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Sukamti, keluarga setiap malam, semuanya yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya. Santri Majelis Taklim Imam on Air pada kesempatan Jumat sore yang penuh berkah ini untuk bersama-sama mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih dan Jannah Qurratul Uyun dalam keadaan sehat walafiat. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alimul ulama, segenap dewan asatidz, ustazat, segenap bapak, ibu, pendiri, pembimbing Majelis Ta'lim Imam on Air, segenap mujahid wal mujahidah yang senantiasa dirahmati Allah, rahimakumullah. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Ismail Hidayati beserta Ibunda Widyari selaku ketua dan wakil ketua umum Majelis Ta'lim Iwanid beserta segenap jajaran pengurus harian yaitu Kabinet Fitri yang senantiasa kita banggakan dengan semangat jihadnya dalam mendakwahkan agama Islam di negeri Formosa ini, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwali hingga ke Lukmania yang saya cintai karena Allah, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan sore hari ini Jumat Mubarak 18 Juli 2025 Masehi bertepatan 22 Muharram 1448 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujahadah, untuk bermujalasah, bertemu suara kita di udara dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan, insya Allah. Ya, karena itu sudah ada henti-hentinya kita semuanya memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan kali insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz zulumati ilan nur dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran yakni Adinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta itba ataupun mengikuti segenap ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya diakui umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini dan senantiasa kita harapkan syafaat muhimah atau pertolongan besar beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ya ma'asyiral muslimin muslimat santri iwamid rahimakumullah, ya. Masya Allah, ya, sebelumnya Masya Allah, ya, setelah lama tidak bersuara ya ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah kayaknya sudah 4 kali pertemuan katanya kita semuanya tidak bersua. Akhirnya pada kesempatan sore hari ini kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama bersilaturahmi, kita saling berbagi bertemu suara kita nih, bisa mendengarkan satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, ini terutama sayanya nih setelah 1 bulan mungkin dia tidak mendengar ya. Ini kalau jenengan Masya Allah ya masih aktif, tentunya masih derek semuanya sayanya sendiri yang mungkin selama 1 bulan kurang untuk membersamai dengan
semuanya. Alhamdulillah, insya Allah semuanya sehat nih, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik saya semuanya di dalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baliknya Bunda semuanya sehat ya. demikian. Bunda sehat ya. Alhamdulillah, sehat juga sehat aman dengan semuanya. Ya, alhamdulillah. Ya, insya Allah, ya. Semoga kajian kita sore hari ini berjalan lancar. Kita bersama-sama belajar bersama-sama, ya. Walaupun tadi sudah dapat instruksi kayaknya nanti potong rambut kakeknya, ya. Semoga nanti masih bisa bersama semuanya. Ya, makanya mukadimahnya disingkat saja. Yang penting alhamdulillah semuanya sehat, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, kita semuanya masih bisa belajar bersama, kita masih bisa bekerja di Formosa. Alhamdulillah, ya, kita semuanya memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, langsung saja. Kemarin yang sudah kita kaji, mungkin yang punya kitab di halaman 100, ya, yang awalnya babnya tentang tata krama ketika bersenggaman, seperti itu ya. Mungkin sedikit saya ulas lagi, mungkin setelah sekian lama kita tidak mengkaji kitab, kayaknya sudah lupa samar-samar apa yang sudah kita kaji atau kita pelajari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena nanti ini masih kaitannya masih tentang bab niki, bab tentang tata krama bersenggama, apalagi yang tidak diperbolehkan ataupun yang sebaiknya dihindari di dalam kitab ini sudah akan diterangkan. Nih, yang pertama, wahdar minal jima'i fi siyabi, bahwa minal jahli bilar siyabi. Bahwasanya ketika kita berkumpul suami istri niku, sebaiknya malah kita semuanya menanggalkan pakaian kita ya Bu, seperti itu. Jadi nggak usah memakai pakaian, tapi ketika berhubungan tetap menggunakan selimut seperti itu. Jadi sebaiknya pakaian itu malah dilepas semuanya, ya. Malah nggak boleh menggunakan pakaian, tapi tetap menggunakan pelindung yaitu selimut. Itu yang pertama. Karena faedahnya banyak sekali sudah disebutkan kemarin ya. Karena kalau kita tidur menggunakan baju itu faedahnya membebaskan panas tubuh kita dari panas, ya. Kemudian juga bisa merusak pakaian, dan juga biasanya pakaian itu ada hewan-hewan itu yang menempel, jadi seperti itu. Jadi sunnahnya seperti itu. Dan juga kalau kita habis menggunakan pakaian kita, sebaiknya dilipat yang rapi ataupun digantung yang rapi. Istilahnya nek wong Jawa nek ngomong aja diuwel-uwel, aja ditumbruk nih, ngoten lah ya. Jadi kalau misalnya pakaian kita kaos, kadang kan dilipat mudah ya Bu, dilipat jadi dua bagian ataupun seperti itu caranya melipat jenengan, yang penting dilipat rapi ataupun digantung. Faedahnya seperti itu. Ya, jadi harus dilipat atau digantung. Kemudian lagi ketika berhubungan suami istri harus dimulai dengan tanda tawa ataupun jumbo rayu. Gitu ceritanya yang diajarkan di dalam kitab ini. Jadi nggak boleh langsung tancap gas mboten bareng, jadi harus ya bercakap-cakap dulu, bermesraan, kemudian kalau sudah siap baru melakukan hubungan badan. Dan lagi etika lagi bersenggama harus merayu istrinya, suami harus merayu istri pun harus ridho, melayani dengan segenap hati, dengan sepenuh hati dan cinta, ya. Karena di sini disebutkan banyak sekali. Kita semuanya ini sebagai istri, kalau ingin mencari pahala ataupun mencari ganjaran itu mudah, ya. Misalnya di sini disebutkan memegang tangan suami ataupun istri saja ganjarannya sudah dilipat gandakan. Kemudian kalau merayu, apalagi mencium, ya, apalagi sampai berhubungan badan dengan suami kita dengan ikhlas, dengan senang hati, kita pun juga akan mendapatkan pahala yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Masya Allah ya. Jadi seperti itu Bu. Ya, makanya insya Allah nanti kalau kita semuanya sudah kembali ke tengah keluarga kita membersamai suami kita, ya, kita niatkan mencari pahala, mencari ridhonya Allah, dan kita ikhlas melayaninya, ya, dan juga niatnya untuk beribadah mencari ridhonya Allah, jangan karena terpaksa ataupun apa, ya, dan juga niatnya kita untuk menebus waktu mungkin yang sudah kita bukan sia-sia, ya, tapi kan selama kita tidak membersamai suami pasti otomatis kan misalnya suami pengen tidak bisa tersalurkan dan sebagainya, nih
Jadi kita semuanya juga harus punya rasa penyesalan dan juga merasa berat hati walaupun kita di Formosa, kita berjauhan, tapi kita pun masih tetap memikirkan ya kebutuhan suami kita. Jadi kita merasa caranya nebus dosa, nebus salah seperti itu. Kemudian lagi dilanjutkan tata keramanya lagi kita harus mengharumkan mulut kita ya. Jadi bau mulut, bau badan itu harus kita jaga. Ya, makanya mandi kalau di rumah kita mandinya sampai 3 kali 4 kali sehari ya. Karena airnya nggak beli. Jadi kalau di sini mungkin kita dijatah mandikan sehari cuma 1 kali kadang seperti itu. Ya. Namun mungkin alhamdulillah yang bebas menggunakan air bisa sewaktu-waktu. Nah, itu kan berarti rezeki panjenengan bisa berkali-kali untuk membersihkan badan kita menggunakan wangi-wangian. Kemudian memakai celak juga ya disunahkan bagi wanita, laki-laki pun sama. Tapi kebanyakan perempuan ataupun wanita yang dianjurkan menggunakan celak. Kemudian pacar ataupun hana, ya. Kalau sekarang kan juga sudah, masya Allah, metode hana ini kan sudah semakin canggih, sudah semakin banyak sekali kreasinya. Biasanya kalau mau teman-teman ataupun ada acara apa, biasanya kan diukir tangannya. Itu juga nggak apa-apa, sunnah. Yang penting yang dipakai hana, bukan cat kuku ataupun sesuatu yang bisa mencegah datangnya air ke kulit. Itu diperbolehkan. Sunnah juga bagi perempuan. Ya, kalau laki-laki tidak boleh menggunakan, ya, laki tidak boleh. Kemudian juga memakai perhiasan itu juga dianjurkan bagi wanita. Makanya kalau kita waktu bayi dulu ataupun kita masih kecil ataupun kita punya anak cewek ataupun perempuan biasanya setelah 4 hari biasanya sepasar dengan pernikahan kemudian dianjurkan ke puskesmas ataupun mengundang orang datang untuk dilubangi hidungnya, dilubangi telinganya seperti itu ya, sebagai tanda kalau anaknya cewek. Biasanya kan dilihat, kan kalau masih kecil itu nggak kelihatan ya, ini cowok ataupun cewek itu nggak kelihatan. Makanya biasanya kalau kita tradisinya orang kita biasanya telinganya dilubangi, oh berarti cewek anaknya. Dan jadi menggunakan perhiasan diperbolehkan seperlunya, yang penting jangan berlebihan. Nah, Masya Allah ya. Kemudian juga kita semuanya sebagai wanita itu harus menjaga pandangan kita. Ya, satu lagi nih, satu pembahasan kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim saya kasih. Ya, jadi perempuan itu memang Masya Allah ya, menggunakan wangi-wangian, ya, kemudian izin sama suami kalau kita mau keluar, ataupun alhamdulillah kalau misalnya kita bepergian dengan suami ataupun mahram kita itu juga lebih baik daripada kita biasanya kalau di rumah mungkin punya geng-gengan, punya teman atau siapa yang bisa diajak main bersama, yang penting izin dengan suami kita. Yang satu bab, Bismillahirrahmanirrahim. Yang termasuk bagian dari tata krama bersenjama adalah yang diungkapkan oleh Syekh Penazam berikut ini. Wala tumakinha khalili dirhama lihuliha sirwalaha kawafhama litonihi fi syubhi kazina fadar tuwafiq sunnatal binai. Jangan berikan sekeping dirham kepada istrimu, wahai kawan, hanya untuk melepas celana dalamnya. Maka fahamilah, karena hal ini hampir serupa dengan zina. Takutlah, sesuaikan sikap Anda dengan sunnah senjama. Di dalam bait-bait tersebut, Penazam menjelaskan bahwa suami tidak diizinkan memberi kepingan-kepingan dirham kepada istrinya agar dia mau melepas celana dalamnya. Karena hal ini menyerupai zina. Oleh karena itu, sebaiknya orang yang berakal sempurna menjauhinya, agar apa yang dilakukan sesuai dengan sunnah. Dalam kitab Madhal berkata, telah terjadi di kota Fas, di mana seorang laki-laki jika memasuki kamar istrinya, dia menyerahkan kepingan-kepingan perak sebelum celana dalam istrinya dilepas. Setelah menerima kepingan-kepingan perak dari suaminya, barulah istrinya melepas celana dalam yang dipakainya. Kemudian masalah tersebut sampai kepada para ulama. Maka para ulama mengatakan bahwa masalah pemberian suami kepada istrinya berupa kepingan-kepingan dirham dengan maksud agar
istri mau melepas celana, dalamnya menyerupai perbuatan zina, sehingga orang-orang yang melakukannya harus dicegah. Ya jamaah yang rahimakumullah, kita pahami yang dimaksud di sini, ngoten nggih. Jadi kalau ada seorang suami memberikan, kan kalau bahasa dulu nama bahasa itu bahasa dirham ataupun uang kuno manan dahulu. Jadi kita istilahnya itu memberikan uang ngoten lah, seperti itu ya Bu. Kita memberikan uang kepada istri, nonton itu juga nggak boleh, intinya seperti itu. Mungkin seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin, wa akhiran, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah.